Pernah kepikiran nggak sih, setiap hari lautan kita tuh kayak punya denyutnya sendiri. Dia naik, terus turun lagi, kayak bernapas. Ritmenya juga bisa ditebak, tapi pertanyaannya, apa sih yang bikin semua ini bergerak? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, ada sebuah kekuatan tak kasat mata yang sanggup menggerakkan triliunan ton air laut setiap hari. Gila kan? Kalau Anda lihat di tempat kayak Teluk Fundi di Kanada, pasang surutnya itu bisa setinggi gedung 5 lantai. Jadi, kekuatan macam apa sih ini sebenarnya? Oke, sebelum kita bongkar misterinya lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pasang surut itu? Gampangnya gini, pasang surut itu ibarat napasnya samudra. Lautan kita tuh menarik napas, jadi pasang, terus menghembuskan napas, jadi surut. Gitu terus, secara berkala. Dan ternyata dalang di balik semua ini ada dua loh. Siapa lagi kalau bukan bulan dan matahari? Nah, kalau dipikir-pikir, matahari kan gede banget tuh. Harusnya logis dong kalau pengaruhnya paling besar. Eits, tunggu dulu. Ternyata salah. Justru ada pemain lain yang walau ukurannya jauh lebih kecil, malah jadi bintang utamanya. Yap, kita lagi ngomongin tetangga terdekat kita, bulan. Betul, bulan. Bulan inilah kuncinya. Gravitasinya itu yang jadi kayak dirijen orkestra buat ritme samudra kita. Tapi, aneh nggak sih? Matahari kan ukurannya jutaan kali lebih besar. Kok bisa bulan yang mungil ini pengaruhnya malah lebih kuat? Jawabannya ternyata simpel banget. Jarak. Justru karena bulan itu dekat banget sama kita, tarikan gravitasinya jadi terasa 2 kali lebih kuat dibanding tarikan matahari yang jauh di sana. Jadi, dalam pertarungan gravitasi ini, kedekatan itu ternyata lebih penting daripada ukuran. Jarak mengalahkan segalanya. Oke, jadi begini cara kerjanya. Gravitasi bulan itu kayak narik air laut yang ada di sisi bumi yang paling dekat sama dia. Makanya airnya jadi menonjol atau pasang naik. Nah, yang uniknya nih, di sisi bumi yang satunya lagi, yang paling jauh dari bulan, terjadi juga tonjolan pasang naik. Kok bisa? Ya, karena saat bumi ditarik ke arah bulan, air di sisi jauh itu kayak ketinggalan. Nah, karena planet kita ini terus berputar, kita jadi melewati kedua tonjolan ini. Makanya di kebanyakan tempat kita mengalami 2 kali pasang naik setiap harinya. Dan ritme ini tuh presisi banget loh, bisa ditebak. Jarak dari satu puncak pasang ke puncak pasang berikutnya itu rata-rata sekitar 12 jam 25 menit. Inilah bisa dibilang detak jantungnya samudra kita. Semuanya diatur sama gerakan bulan yang mengelilingi bumi. Tapi ceritanya nggak cuma soal bulan aja. Ingat kan, ada matahari? Nah, matahari ini juga punya peran penting. Kadang dia kompakan sama bulan, tapi kadang dia malah ngelawan. Yuk kita lihat gimana duet kosmik ini bekerja. Bayangin aja bulan itu penari utamanya, terus matahari itu penari pendukungnya. Kalau mereka gerakannya seirama, wah pertunjukannya bakal dramatis banget. Tapi kalau gerakannya beda arah, ya efeknya jadi lebih kalem. Oke, ada 2 skenario utama nih. Yang pertama, namanya pasang purnama. Ini kejadian pas posisi bumi, bulan, sama matahari itu segaris lurus. Bayangin, kekuatan gravitasi mereka jadi gabung. Hasilnya, pasang jadi tinggi banget dan surutnya juga rendah banget, ekstrim deh. Nah, skenario kedua itu pasang perbani. Ini terjadi waktu posisi mereka membentuk sudut 90 derajat. Jadi gravitasinya kayak saling tarik-menarik ke arah berbeda. Alhasil pengaruhnya jadi melemah, pasangnya nggak terlalu tinggi, surutnya juga nggak terlalu rendah. Nah, meskipun tarian bulan dan matahari ini terjadi di langit, efeknya di bumi itu nggak seragam loh. Di setiap tempat bisa beda-beda. Kenapa? Karena dipengaruhi juga sama kondisi lokal, kayak bentuk daratan atau kedalaman lautnya. Jadi bisa dibilang pendorongnya itu global, tapi hasilnya itu lokal banget. Bentuk benua, pulau, palung laut, itu semua ikut campur dan bikin ritme pasang surut di satu pantai bisa beda jauh sama pantai lainnya. Ada 4 pola utama yang perlu kita tahu. Yang paling umum itu namanya harian ganda atau semi-diurnal. Jadi ada 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari. Tingginya juga mirip-mirip. Contohnya kayak di Selat Malaka. Terus ada harian tunggal atau diurnal. Ini lebih jarang, cuma sekali pasang dan sekali surut per hari. Kayak di Selat Karimata. Nah, ada juga yang campuran, yang ritmenya lebih kompleks. Kadang 2 kali pasang surut tapi tingginya beda jauh. Kayak yang terjadi di perairan Indonesia Timur atau di pantai selatan Kalimantan. Oke, kita udah ngomongin soal gravitasi, bulan, matahari, cukup rumit ya. Terus pertanyaannya, buat apa sih kita repot-repot ngurusin ini semua? Kenapa ritme samudra ini penting banget buat kita yang hidup di darat? Nah, ini dia bagian paling kerennya. Walaupun kelihatannya super kompleks, semua gerakan ini ternyata sangat bisa diprediksi.
Dan kemampuan kita buat meramal pasang surut ini bukan cuma buat keren-kerenan di pelajaran sains saja loh. Ini adalah alat yang super berguna di kehidupan nyata. Coba pikirin deh, gimana caranya kapal-kapal kargo raksasa bisa masuk pelabuhan dengan aman kalau kita nggak tahu kapan air cukup dalam? Atau gimana kita bisa bangun jembatan atau reklamasi di pinggir pantai? Bahkan navigasi kapal nelayan pun bergantung pada ini. Jadi mulai dari perdagangan global, keselamatan pelayaran, sampai konstruksi modern, semuanya butuh pemahaman akurat soal pasang surut. Hampir semua aktivitas kita di wilayah pesisir itu bergantung sama ritme ini. Jadi, ya, begitulah. Di atas sana, bulan dan matahari terus melanjutkan tarian abadi mereka yang mengatur napas samudra kita. Kita, manusia, udah cukup pintar buat memahami dan bahkan memprediksi ritme ini. Tapi tantangan besarnya sekarang adalah gimana caranya kita bisa terus hidup selaras dengan irama samudra ini di tengah dunia yang juga terus berubah. Nah, itu pertanyaan buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.